Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pamekasan dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pamekasan, Jawa Timur. Stop dulu. Bentar. Baik. Ini masa aksinya, berkumpul terlebih dahulu. Usai 2 jam menyampaikan aspirasi, masa tak kunjung ditemui Bupati. Masa kemudian menyegel kantor Pemkab setempat sebagai bentuk kekecewaan. Kita mendesak Bupati Pamekasan untuk segera melaksanakan Pilkades tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam surat edaran yang telah terbit 14 Januari kemarin. Surat dari mana? Surat dari edaran dari Menteri Dalam Negeri pada 14 Januari kemarin yang bersifat penting dan genting tentang pelaksanaan Pilkades ini. Pada unjuk rasa kali ini, masa mendesak pelaksanaan Pilkades serentak 2023. Selain itu, masa juga menuntut agar segera menerbitkan peraturan Bupati Pilkades 2023 dan membentuk panitia Pilkades tingkat kabupaten. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aparat gabungan TNI Polri terus cari pilot Susi Air. Belum diketahui pasti apakah pilot disandra kelompok kriminal bersenjata atau berhasil selamatkan diri. Kondisi pilot dan penumpang pesawat Susi Air PKBVY yang diduga diculik KKB di lapangan terbang Paron Duga, Papua Pegunungan belum diketahui. Aparat gabungan TNI Polri terus mencari keberadaan pilot Susi Air yang diduga telah disandera kelompok Egyanus Kogoya. Pilot Susi Air, Philips Mark Mehtens, merupakan warga negara Selandia Baru. Belum bisa dipastikan apakah pilot tersebut disandera atau telah melarikan diri dan bersembunyi dari teror KKB. Kita belum bisa menyampaikan itu disandra atau tidak. Karena kita juga harus perlu saksi. Saksinya itu kan yang waktu diangkut itu. Kita akan dalami, kemudian kita akan sama TNI Polri akan melakukan pencarian secara terus-menerus. Apakah itu sudah diamankan oleh kelompok mereka atau pada saat pembakaran melarikan diri. Sebelumnya diketahui pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro Selasa kemarin. Kemudian pesawat diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata. Pesawat Pilatus Porter Susi Air awalnya lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika pukul 5.33 waktu Indonesia Timur dan tiba di Bandara Paro, Kabupaten Duga pukul 6.17 waktu Indonesia Timur. Pesawat yang digunakan untuk mengevakuasi petugas puskesmas yang jadi korban pengancaman justru dibakar oleh anggota KKB. Dalam pesawat terdapat 5 penumpang termasuk seorang bayi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasukan gabungan TNI Polri evakuasi 15 pekerja bangunan yang sempat diancam KKB di Paro, Kabupaten Duga. Seluruh pekerja dievakuasi ke Timika, Papua dengan helikopter. 15 pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro, Kabupaten Duga, Papua, diduga disandra kelompok kriminal bersenjata. Dugaan penyanderaan terungkap dari laporan Bupati Kenyam ke Polres Duga pada Sabtu 4 Februari lalu. Penyanderaan 15 orang pekerja ini terjadi di lokasi yang sama dengan lokasi pembakaran pesawat Susi Air. Tim gabungan TNI Polri telah diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi 15 orang pekerja tersebut. Mereka diancam oleh kelompok KKB karena identitas yang kurang jelas sehingga mereka dianggap sebagai agen intelijen pemerintah RI. Namun mereka dalam posisi tidak disandra, diamankan di salah satu rumah pendeta. 15 orang pekerja ini kemudian dievakuasi dalam keadaan sehat dan selamat karena pada saat kejadian mereka diamankan di rumah pemuka agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo menyatakan tidak mengetahui pemanggilan Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Pemanggilan Menkominfo yang direncanakan hari ini diduga terkait kasus dugaan korupsi BTS. Kejaksaan Agung akan memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate sebagai saksi. Pemanggilan terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver stasiun 4G dan infrastruktur pendukung paket 12345 Bakti ke Menkominfo tahun 2020-2022. Pemeriksaan Johnny akan dilakukan Kamis 9 Februari
Namun Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo menyatakan tidak mengetahui terkait pemanggilan ini. Kejagung panggil Menteri Kominfo, Bang? Kenapa? Terkait Kejagung panggil Menteri Kominfo? Wah, itu tanya ke Kejagung lah. Tapi agendanya apa, Pak? Saya nggak tahu Memang itu. Menteri dipanggil lah? Saya nggak tahu itu. Ya, saya nggak tahu. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 4.200 BTS. Nilai proyek pengadaan BTS itu mencapai 10 triliun rupiah. Kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung ini menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 5 tersangka dalam kasus yang mengakibatkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Solitech Media Sinergi berinisial IH. Tersangka IH ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai 6 hingga 24 Februari 2023. Dalam perkara ini, tersangka IH telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka berinisial AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Perannya adalah begini, jadi tersangka IH dan tersangka AAL ini adalah bersama-sama, ya kan, menunjuk suatu perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu proyek atau tender, ya, di beberapa tower yang dibangun, yaitu tower 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, yang mengarahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan itu adalah perusahaan yang dekat dengan IH dan AAL yang sudah ditunjuk sebelumnya gitu loh. Dengan ditetapkannya 1 tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 5 orang. 4 tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 4.200 Base Transceiver Station atau BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang lainnya. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan termasuk pemanggilan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group menggelar workshop Corporate Secretary MNC Group 2023 bertajuk Membangun Sinergi dan Kolaborasi Antar Divisi Corporate Secretary MNC Group. Workshop untuk mempersiapkan Korsek memahami posisi dan tugas dengan baik. Workshop Corporate Secretary MNC Group 2023 untuk pertama kalinya digelar MNC Group sejak terintegrasi pada tahun 2019 lalu. Mengusung tema membangun sinergi dan kolaborasi antar divisi Corporate Secretary MNC Group, workshop ini menjadi bagian penting dalam memberi pemahaman kepada karyawan terkait arah dan tujuan perusahaan. Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo menekankan pentingnya komunikasi dan diskusi serta improvisasi bagi setiap pribadi Korsek. Jadi Korsek itu tugasnya kan macam-macam. Temannya harus banyak. Dan mesti mengerti juga, mesti tahu step-stepnya. Jadi scope of, kalau ngurus apa-apa perizinan kan ada langkah-langkah mesti gini dulu. Apa yang bisa dikerjakan paralel. Korsek itu bisa lebih tampil ke depan
membawakan suara daripada MNC Group. Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, mereka punya inisiatif apa yang harus mereka kerjakan. Melalui workshop diharapkan setiap korsek bisa tampil lebih percaya diri dalam memahami tugas dan posisinya, serta menjalankannya dengan baik membawa nama MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, supporter Persebaya Surabaya atau Bonek ricuh dengan warga Semarang usai pertandingan sepak bola antara PSIS Semarang melawan Persebaya ditunda. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang warga mengalami luka-luka diduga akibat dikeroyok puluhan supporter. Viral di media sosial aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum bonek, supporter Persebaya Surabaya di Jalan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah. Usai pertandingan PSIS Semarang melawan Persebaya di Stadion Jatidiri Semarang ditunda, puluhan bonek tertahan di Kampung Tenggang, Gayam Sari, Kota Semarang. Rombongan yang berniat pulang ini lantas terlibat kericuhan dengan warga sehingga terjadi pengeroyokan oleh oknum supporter. Akibat pengeroyokan tersebut, salah satu warga mengalami luka di sekitar jembatan flyover Kaligawe. Itu terjadi sedikit gesekan antara supporter yang datang dari luar kota Semarang dengan warga di sekitar Kaligawe. Dan supporter ini sudah hadir sejak hari Minggu kemarin, padahal pertandingannya seharusnya hari ini, hari Rabu. Tadi pada lari berarti? Iya lari. Itu saya kira ada warga itu ditampung. Seberang itu kayak marah-marah kok nggak bantu kok nggak apa gitu. Kan ya. Sawat sama yang anak sebelah sama boneknya. Petugas yang mendapat laporan adanya gesekan di Jalan Kaligawe Semarang lantas mengumpulkan para supporter. Sebagai antisipasi bentrok susulan, mereka diantar ke stasiun terdekat kembali ke Surabaya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Tim nasional U20 Indonesia terus menempa diri dalam pemusatan latihan yang digelar di Jakarta sejak pekan lalu. Garuda Nusantara dalam waktu dekat akan berlaga di Piala AFC U20 pada tanggal 1 hingga 18 Maret mendatang di Uzbekistan. Tim nasional sepak bola U20 terus menerpa diri mereka dalam pemusatan latihan di lapangan C Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Pada sesi latihan ini, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan datang untuk memberikan semangat serta dorongan moral kepada skuad Garuda Nusantara. Pelatih timnas Shin Tae-yong di sesi kali ini memulai latihan pada pukul 11.00 hingga 12.45 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan fisik serta adaptasi cuaca para pemain. Meski cuaca panas dan di bawah terik matahari, para pemain tetap mencoba menunjukkan semangat tinggi. 좀 경기에 출전하지 못하고 체력이 좀 부족한 선수들은 하루에 4번씩 지금 강도 높은 훈련을 하고 있는 지금 실정이라고. 이번 주까지는 좀 힘든 운동이 진행될 것이고 다음 주부터는 이제 컨디셔닝과 전술 훈련이 들어갈 것이다. 그렇게 보시면 된다고. 우리는 뭐 그런데 크게 연연하지 않고 사람이 더울 때도 운동을 해봐야 되고 날씨가 서늘할 때도 해봐야 되고 그런 것은 선수들이 그때그때 맞게끔 다 해야 된다. Ya tadi hari pertama saya ikut latihannya cukup berat karena kita dikasih fisik di materi latihan hari ini, tapi alhamdulillah teman-teman semua juga maksimal dan ya mungkin ya belum beradaptasi lagi, tapi TC kali ini mungkin kita masih mempersiapkan kondisi fisik karena tim juga belum kumpul semua jadi belum ketaktikal. Terdapat 21 pemain yang ikut serta dalam latihan kali ini. Sedangkan 9 pemain lain yang terdiri dari 3 pemain Persib Bandung, 4 pemain Persija Jakarta, dan Marcelino Ferdinand serta Ronaldo Kuate yang masih berada di luar negeri belum bergabung. Shin Tae-yong pun meminta kerjasama dari para klub untuk mau melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Dari Jakarta, Nur Aryadin, Engkar Bagus, iNews melaporkan.